Halo guys, balik lagi ke channel Rayon bersama gue Ogi ya, sekarang bahasanya ini. Jadi teman-teman pasti ada yang suka olahraga ya, entah apapun lah, mungkin jogging, lari, jalan, ya basket, atau bola mungkin ya. Nah, ini semua ada nggak sih kaitannya dengan kreativitas gitu? Kalau gue sih sukanya badminton ya. Gue juga kepo sebetulnya, ada nggak sih kalau lo rajin olahraga gitu ya dengan performa kreativitas lo tuh ada korelasinya apa enggak? Nah, dari banyak referensi gue baca-baca ya, salah satunya dari buku ini, Spark judulnya. Nah, dalam buku ini dibilang aktivitas fisik itu membantu otak dalam membentuk ide-ide baru. Di buku ini dibilang ada ngaruhnya gitu antara olahraga dengan pemunculan ide-ide baru. Alasannya gue nggak terlalu detail ya, karena gue bacanya kesimpulan. Tapi kayaknya sih kalau yang gue rasain ya, dengan olahraga tuh emang stres-stres tuh jadi hilang gitu, malah jadi rileks, dan sepertinya itu memicu pemunculan ide-ide baru gitu, karena kita merasa moodnya bagus gitu, dan otak kita juga jadi segar. Terus ada juga studi yang lain ya, ini nge-gym ya, nge-gym. Mungkin teman-teman ada yang udah nge-gym. Nah, itu sebetulnya bisa juga berpengaruh pada otak kita gitu. Bisa mencegah penyakit otak terkait penuaan. Juga sekaligus meningkatkan kemampuan ingatan dan berpikir kita. Nah, kalau ini kayaknya kaitannya secara nggak langsung guys. Jadinya otak kita jadi bagus, terus otomatis ya kreativitas kita juga jadi meningkat. Hal yang sama juga gue dapatkan dari channelnya Aderai ya. Gue juga pernah lihat-lihat, memang dengan nge-gym gitu, dengan fitness tuh penuaan jadi terlambat gitu, jadi lebih awet muda. Nah, jadi memang banyak nih guys manfaatnya dengan berolahraga. Terus ada juga ya, ini individu yang rutin berolahraga mengalami peningkatan ukuran hipokampus. Dan ini terkait dengan konsentrasi dan kemampuan berpikir. Dan jelas-jelas ini berkaitan dengan kreativitas. Karya-karya kreatif yang bagus itu biasanya didapat dari pemikiran yang bagus dan juga konsentrasi yang baik dalam eksekusinya. Terus ada juga ini ya, Neurobiology of Exercise. Nah, kalau ini simpulannya, berlari atau berenang itu secara signifikan meningkatkan kadar neurotransmitter dan membuat kondisi mental yang lebih positif dan mendukung produktivitas. Nah, udah moodnya bagus ya, terus produktivitasnya oke. Ini dua hal ini memang berkait langsung dengan kreativitas ya. Terus ada lagi yang ini ya. Nih, kesimpulannya olahraga rutin membantu meningkatkan kemampuan memori dan pemecahan masalah. Ini apalagi ya? Memori itu terkait dengan pengetahuan kita. Terus problem solving apalagi? Malah ada yang bilang problem solving itu kreativitas sebetulnya. Kalau memori kaitannya dengan pengetahuan. Kalau pengetahuan kita banyak, ingatan kita bagus ya, atas apa yang kita ketahui, terus kita bisa mengkoneksikan apa yang kita tahu. Nah, itu udah jadi sebuah wujud kreativitas biasanya. Sudah jadi ide yang bagus. Jadi biasanya kalau kita ngadepin masalah nih, masalah A misalnya. Nah, terus pengetahuan kita tuh biasanya mencari-cari ya, yang terkait dengan pengetahuan A tuh apa? Di kepala. Terus akhirnya nanti bisa digabungkan dengan informasi dari bidang yang lain. Makanya orang-orang yang banyak baca buku, banyak pengetahuan ya, atau banyak teori, biasanya problem solvingnya itu lebih bagus ketimbang yang enggak. Dan masih banyak lagi sih guys sebetulnya kalau gue cari-cari ya. Jadi gue langsung ambil dari buku ini nih, dari buku dia banyak nih, dari Dr. Taufik Pasyak. Dia memang bukunya banyak spesialisasi di otak. Itu banyak banget ya, bisa recall informasi, tadi memori ya, endorfin, jadi lebih senang, moodnya enak, meningkatkan kognisi atau pemikiran seorang, memori jangka panjang, mencegah otak dari stroke, meningkatkan koneksi antar sel otak, dan menurunkan resiko depresi. Luar biasa. Jadi dari semua data ini sebetulnya rajin olahraga dan kreativitas itu ada korelasinya, baik secara langsung maupun nggak langsung. Korelasinya positif guys. Ya, makin teman-teman rajin olahraga, otaknya makin bagus, dan kemudian karena kreativitas itu proses berpikir yang adanya di otak, ya otomatis umumnya kalau rajin, pengetahuannya banyak, itu kreativitasnya juga akan makin baik. Nah, kalau teman-teman bingung nih baru mau mulai olahraga ya, gue olahraga apa ya bagusnya ya? Ini gue kasih tahu ada level-level olahraga berdasarkan studi ya, yang gak cuma bikin sehat tapi juga bikin umur panjang tuh yang mana. Dan hasilnya ini guys, gak main-main, ini 8.600 peserta yang diriset dalam studi ini. Dari tahun 91 sampai 2017. Jadi 25 tahun penelitian, dan ini kesimpulannya. Nomor 1 ternyata tenis. Itu bisa membuat umur kita lebih panjang 9 tahunan. Yang kedua badminton ya 6 tahun, yang ketiga sepak bola, bersepeda, berenang, jogging, dan senam.
nih gila bisa bikin panjang usia. Ya walaupun ajal juga nggak ada yang tahu ya. Loh, kalau olahraga terus tahu-tahu kenapa-napa amit-amit gitu kan ya bisa kejadian juga. Tapi berdasarkan studi 25 tahun ya ini hasilnya ya. Dan olahraga yang menggunakan raket itu ada di 2 peringkat pertama. Terus nggak kaleng-kaleng juga manfaatnya, nggak cuma kreativitas karena bisa mencegah kanker sampai 50%. Terus angka risiko kematian dini juga kurang 30%. Pokoknya banyak banget sih. Terus ada juga penelitian yang melibatkan 80.000 orang dewasa di Inggris. Sama sih, mengurangi risiko kematian akibat jantung 56%. Terus kalau teman-teman berenang itu berkurang 31% risiko kematian, aerobik 36%, dan selanjutnya. Tapi dibilangnya itu lari dan sepak bola disebut tidak memberikan penurunan risiko yang signifikan. Nah yang dahsyat sih kenapa ya olahraga raket yang nomor 1 gitu. Nah itu gue coba cari-cari. Cuman gue dapatnya akhirnya ke badminton sih. Karena gue kan juga main badminton ya. Olahraga rutin gue badminton. Dan nggak tahu munculnya tuh gue dapetnya yang ini gitu. Badminton itu bisa membantu mengurangi produk gula di hati ya. Terus semua efek olahraga tuh kayaknya dapat gitu di badminton. Ini studinya pada 9.000 orang di Denmark. Nah kenapa badminton bisa kayak gini? Sebetulnya itu sih yang jadi pertanyaan ya nggak sih? Kenapa yang lain-lain enggak gitu? Nah ternyata ini para ilmuwan menduga karena mirip olahraga interval yang diklaim lebih bermanfaat bagi kesehatan. Olahraga interval itu yang habis gerak cepat banyak terus berhenti gitu. Habis cepat banyak ada berhentinya. Makanya kalau teman-teman main badminton ya atau nonton kan kalau habis rally panjang tuh dikasih minum sama umpire-nya ya kan, bukan dikasih minum sih. Kasih waktu buat minum, buat ngaduk-ngadukan, ambil napas. Nah gitu. Itu di pertandingan internasional ya. Kalau gue main sama teman-teman sih ya kalau capek ya bisa berhenti dulu kan, jalan-jalan dulu, ngambil kok, tawa-tawa, ceng-cengan gitu ya. Habis itu baru lanjut lagi gitu. Jadi antara gerakan cepat, intens gitu ya, terus istirahat, berhenti dulu, terus instan lagi. Nah kayak gitu intervalnya tuh kayaknya naik turun. Nah itu yang kemudian diklaim bisa ngasih lebih banyak manfaat pada badminton ketimbang mungkin sepak bola ya. Ya mungkin sepak bola juga ritmenya ada, cuman kan banyak jalan gitu ya. Terus lari lagi, jalan gitu. Tapi kayaknya dampaknya nggak sedahsyat badminton gitu ya. Nah yang kedua ini full body exercise. Seluruh anggota tubuh tuh bergerak gitu. Kalau lo sepak bola kan cuman kaki kebanyakan ya. Ya kalau kiper tangan gitu. Cuman kalau badminton tuh dari tangan, pundak, paha, betis itu kena semua. Jadi efek kesehatannya tuh lebih kena gitu kalau lo main olahraga raket. Terus satu lagi ada interaksi sosial yang bagus untuk kesehatan mental. Kalau abis nyemes terus kena palanya misalnya terus tawa-tawa. Nah kayak gitu. Atau ada yang ngambil bolanya nggak bagus atau ada lucky ball gitu ya, kena net terus nyebrang terus tawa-tawa bareng, ceng-cengan bareng. Nah kayak gitu tuh sebetulnya bisa juga bikin menyehatkan. Ya ini bisa ada di semua olahraga sih, tapi yang olahraga tim. Kalau cuman sendiri gitu kayaknya ya mau ketawa sama siapa, lu mau ceng-cengan sama siapa gitu kan. Tapi yang jelas ya ini badminton bisa jadi pertimbangan lah teman-teman ya, atau olahraga tenis kalau memang niatnya nggak cuma mau kreatif tapi juga mau memperpanjang usia. Ya walaupun hidup mati di tangan Allah gitu ya, tapi paling nggak kalau mau ikhtiarnya ya ini alternatifnya ada gitu kalau mau dicapai dari olahraga. Ya tentu saja juga harus timbangi makan yang benar, ya tidur yang cukup. Kalau olahraganya benar tapi makannya somel lagi, gorengan lagi, yang gimana gitu mau sehat ya nggak sih? Oke guys, itu aja untuk video kali ini, semoga bisa bermanfaat. Terima kasih, bye.